Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya dari Anti Hexa. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam melahirkan normal setelah sesar. Di episode kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya melahirkan sesar, suka dukanya kenapa. Yuk langsung aja. Hai, jadi saya menikah di usia 23 tahun. 3 bulan setelah menikah, saya hamil. Nah, awalnya kehamilan saya baik-baik saja sampai akhirnya di usia 5 bulan, saat lagi bercanda sama suami, tiba-tiba ada air yang merembes di atas kasur. Karena khawatir itu adalah ketuban, akhirnya kami memutuskan untuk ke bidan. Di bidan dicek udah pembukaan atau belum, apakah itu rembesan dari air ketuban apa bukan. Ternyata belum ada pembukaan. Nah, akhirnya kita melanjutkan kehamilan dengan normal-normal aja, karena memang rembesannya cuma saat 5 bulan itu aja. Di usia 33 minggu, qadarullah, janin yang ada dalam perut saya dinyatakan sungsang dengan posisi kepala di atas dan pantatnya di bawah. Nah, pada saat itu saya harus rutin melakukan sujud hamil. Jadi sujud hamil itu kayak kita sujud, cuma dadanya itu nempel ke lantai. Itu sekitar 5 menit setiap habis sholat. Makanya kalau hamil dianjurkan banyak-banyak sujud itu untuk menyempurnakan posisi janin. Nah, 1 bulan setelah sungsang itu, namanya sungsang ya teman-teman. 1 bulan setelah sungsang, posisi janin sudah kembali dengan posisi kepala di bawah dan badan di atas. Namun pada saat itu kondisi dari berat badan janin itu tidak sesuai dengan grafik. Sangat sedikit sekali saat itu, cuma 0, sekian kilo 0, sekian gram kalau nggak salah. Dan akhirnya di usia berapa minggu tuh, 40 minggu, karena belum lahir di usia 40 minggu, akhirnya dicek sama dokter, dikasih obat induksi gitu, induksi buatan, setelah yang diminum setelah 3 hari maksimal. Dicek 3 hari atau 4 hari itu dicek sama dokter reaksinya seperti apa, dan ternyata teman-teman pada saat itu tidak bereaksi sama sekali. Akhirnya di USG ulang, dan ternyata saat membalikan badan itu rupanya ada lilitan, teman-teman. Setelah dinego-nego sama dokter, apakah dokter itu mau untuk normal, masih berani, ternyata tidak, karena lilitannya berjumlah 3 lilitan, dan itu sangat berbahaya pada saat itu. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk operasi sesar. Setelah beberapa saat sebelumnya, teman saya yang hamil bareng saya itu mengabarkan kalau dia harus diinduksi karena janinnya meninggal di dalam rahim dikarenakan ada simpul mati, sehingga nutrisi tidak masuk ke dalam janin. Dan di malam itu pula lah, kalau nggak salah hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2013, anak pertama saya dilahirkan dengan berat badan 2,55 kilo dengan panjang 49 cm. Nah, pada saat itu karena terlalu kecil, jadi kalau kita lihat ya, itu tuh posisi dari cuma tulang sama kulit aja nempel. Saat itu anak saya tidak punya daging, seperti tidak punya daging, teman-teman. Bahkan ibu saya pun yang gendong aja tuh ngeri banget gitu loh. Selain itu juga saat dilahirkan, kondisi anak saya itu amat memprihatinkan, karena selain bibirnya merah, badannya juga biru, teman-teman.
badannya itu biru, kekurang kayak bayi kekurangan oksigen ya, tapi alhamdulillah dia tuh bisa nangis teman-teman. Jadi indikasi bayi yang bagus itu salah satunya bisa nangis, masih bisa nangis itu alhamdulillah. Nah, pada saat itu setelah proses melahirkan sesar, HB saya drop jadi 8 kalau nggak saya 8. Akhirnya 2 hari setelah sesar, di hari kedua, karena emang udah nggak kuat ya, nafas itu udah sampai bilang ke ayah, ya kayaknya udah nggak enak ini ya buat nafas. Akhirnya ayah buru-buru ngambil darah ke PMI. Nah, akhirnya saya ditransfusi 2 botol pada saat itu. Nah, begitulah kisah saya di episode 1 ini perihal tentang proses melahirkan sesar bayi saya, anak pertama. Nah, di episode selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasca sesar apa aja sih yang saya rasain setelah itu. Check it out, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman.